Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti ya. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Yuk, kita langsung merenung bersama. Di tengah semua kesibukan kita, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya pada diri sendiri, apa ya inti sejati dari iman saya? Soalnya, tanpa sadar, kita mungkin sering mengukurnya dari hal-hal yang kelihatan ya, seberapa rajin kita berdoa, atau seberapa aktif kita di paroki. Tapi apa cuma itu? Nah, Injil hari ini tuh ngejak kita untuk melihat lebih dalam lagi. Bukan berarti semua aktivitas lahiriah itu nggak penting ya, sama sekali bukan. Tapi ada sesuatu yang menjadi fondasinya. Kita didorong untuk menemukan jantung sejati dari iman kita, yaitu kasih yang tulus. Jadi fokusnya bergeser, bukan lagi sekedar apa yang kita lakukan, tapi lebih ke mengapa kita melakukannya. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah momen yang penting banget. Coba deh kita bayangkan, seorang ahli Taurat, ini adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami ratusan hukum agama, datang kepada Yesus. Dia mengajukan satu pertanyaan yang paling mendasar. Dari semua perintah, manakah yang paling utama? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata membuka sebuah jawaban yang menjadi pilar iman kita. Dan jawaban Yesus, wah luar biasa, jernih dan tegas. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan seluruh keberadaanmu. Pakai segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Tapi Yesus nggak berhenti di situ. Dia langsung menambahkan yang kedua, yang katanya setara pentingnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua perintah ini nggak bisa dipisahkan, intinya semua aturan itu pada akhirnya mengerucut pada satu kata, kasih. Dan yang bikin kita makin takjub adalah respon si ahli Taurat. Dia nggak cuma setuju, tapi dia benar-benar menangkap esensinya. Dia bilang, pemahaman akan kasih ini jauh lebih berharga daripada semua ritual korban bakaran. Nah, momen ini penting banget nih, karena Yesus memuji pemahamannya. Ini adalah penegasan bahwa iman sejati itu melampaui ritual, iman sejati lahir dari pengertian hati. Oke, jadi biar kita sama-sama jelas ya, Yesus sama sekali tidak meremehkan doa atau ibadah. Justru sebaliknya, ia ingin kita memurnikan niat kita. Ia mengajarkan bahwa ibadah yang sejati, yang otentik, harus mengalir dari hati yang penuh kasih. Karena tanpa kasih sebagai sumbernya, semua aktivitas rohani kita, sebagus apapun kelihatannya dari luar, bisa jadi cuma mencangkang kosong. Dan gagasan ini terus menjadi jantung ajaran gereja sampai sekarang. Almarhum Paus Benedictus F16 pernah menggambarkannya dengan analogi yang indah sekali. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu, ya, bagaikan dua sisi dari satu keping koin yang sama. Anda tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lainnya. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh. Sekarang, yuk kita bawa renungan ini ke konteks kita saat ini. Masa Prapaskah adalah waktu yang syarat tepat untuk ini. Ini bukan sekedar periode untuk diet rohani ya, tapi sebuah kesempatan emas, sebuah momen rahmat untuk benar-benar kembali dan memusatkan diri kita pada jantung iman, yaitu kasih. Lalu, gimana dong cara kita mengukur keberhasilan masa Prapaskah kita? Mungkin bukan dari seberapa banyak kita berpuasa atau berpantang, tapi dari buahnya. Coba kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah praktek rohani saya ini membuat saya jadi lebih sabar di tengah keluarga? Lebih jujur di tempat kerja? Lebih peka pada penderitaan orang lain? Atau lebih lapang dada untuk mengampuni? Nah, disinilah bukti nyatanya. Disinilah kasih kita pada Tuhan mendarat di bumi dalam cara kita memperlakukan sesama. Pada akhirnya, pesannya tuh begitu jelas dan gak bisa ditawar. Masa Prapaskah ini seolah memanggil kita untuk pulang ke hal yang paling esensial. Gak ada jalan pintas menuju kerajaan Allah. Satu-satunya jalan adalah jalan kasih, mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita dan membuktikannya dalam tindakan nyata kepada sesama. Dan kalaupun masih ada perdebatan, mari kita dengarkan kembali penegasan Yesus sendiri. Dengan lantang ia berkata, tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Sudah, inilah puncaknya. Inilah inti dari segalanya. Maka dari itu, marilah kita ambil waktu sejenak dalam keheningan untuk memohon rahmat-Nya. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghidupi kasih ganda ini.
bukan hanya sebagai sebuah ide di kepala, tapi sebagai detak jantung yang menggerakkan setiap langkah kita setiap hari. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.